Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Spenda dalam podcastnya dengan topik perundungan. Nah, dalam podcast ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Nurita Okta Purwanti. Halo Sobat Spenda. Dan Bu Ivon Istanti. Halo. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, saya mau tanya pendapat Nurita. Apa yang kamu ketahui tentang bullying? Kalau menurut saya, bullying itu tindakan yang membuat seseorang tuh merasa terugikan gitu loh. Baik itu secara fisik dan juga secara mental atau psikis. Contohnya kayak manggil nama orang tua, kan nggak semua orang tuh suka gitu. Iya. Terus kan bullying ini kan banyak jenisnya ya. Nurita tahu kan jenisnya apa aja? Kalau tahu silakan disebutkan. Yang pertama itu verbal. Jadi secara perkataan. Bisa dari manggil nama orang tua kayak tadi, terus ngejek fisik. Terus yang kedua itu ada non-verbal. Jadi melibatkan fisik. Misal kamu dipukul, nah itu termasuk bullying. Terus yang ketiga ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini kita dilakukan melalui sosial media, entah itu dalam bentuk hate comment ataupun yang lainnya. Terus berhubungan sama cyberbullying ya, saya sering lihat ada orang yang tiba-tiba suka ngevideo atau merekam seseorang tanpa izin. Itu menurut Nurita itu kayak gimana? Pantes apa enggak? Kurang pantas sih kalau menurut saya. Apalagi kan undang-undang tentang merekam seseorang tanpa izin itu sudah dicantumkan gitu loh. Kalau sudah tercantum undang-undang, kenapa masih melakukan itu? Menurut Nurita ya, perilaku bullying itu nanti ke bawah sampai dewasa apa enggak? Bisa saja, tergantung cara penanganannya. Kalau misal lingkungan sekitarnya menganggap, oh perilaku anak ini tuh cuma bercanda, ya dia akan menganggap bercanda sampai dewasa nanti. Sedangkan kalau misal lingkungannya itu memberikan pengertian, oh ini loh, ini tuh namanya bullying, ya dia pasti insya Allah merasa sadar. Menurut saya seperti itu. Dari pendapat Nurita tadi, menurut Bu Ivon kayak gimana? Ya, untuk pendapat Nurita tadi sudah benar bahwa bullying ini sebenarnya bisa saja terbawa sampai dewasa, tergantung bagaimana kita nanti menangani pelaku bullying. Jadi biasanya pelaku bullying ini tahu bahwa dirinya melakukan bullying. Yang sebenarnya bullying ini pasti dilakukan dengan sadar. Tidak ada bullying yang tidak sadar gitu. Pasti dilakukan dengan sengaja. Nah, kenapa anak-anak ini padahal sudah tahu bahwa itu bullying tapi tetap melakukannya? Karena mereka merasa ketika mereka bisa membuli, mereka itu berkuasa. Nah, rasa puas menjadi penguasa ini yang bisa terbawa sampai dewasa ketika mereka tidak ditangani dengan benar. Nah, untuk penanganan bullying sendiri, pelaku bullying ini kita harus kerjasama dengan banyak pihak gitu, dan tidak mudah menghilangkan rasa menjadi seorang penguasa dalam diri anak gitu. Jadi memang banyak yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita menghilangkan rasa puas diri dalam anak itu. Oke, baik. Terus dampak bullying itu kan banyak ya. Itu boleh disebutkan juga dampak bullying menurut Nurita. Kalau yang sering terjadi itu menyerang mental. Awalnya mungkin anak itu merasa cemas, takut. Nah, kalau dia terus-terusan mendapat bullying, dia kan jadi takut masuk sekolah. Iya. Misal kalau dalam lingkungan sekolah, terus kalau dia tidak punya seseorang untuk jadi teman ceritanya, dia bisa saja bunuh diri karena tertekan dari pikirannya itu tadi. Sudah banyak juga kasus-kasus yang seperti itu. Kalau menurut sudut pandang Bu Ivon sendiri bagaimana? Kalau bullying itu dampaknya ini dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang si pelaku bullyingnya dan si korbannya. Kalau Nurita tadi sudah mengatakan dari sudut pandang korban. Nah, sebenarnya dampak bullying dari sudut pandang pelaku itu juga luas. Pelaku ini juga akan kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia menjadi pelaku bullying, biasanya orang lain sudah tidak akan menaruh kepercayaan pada dirinya.
ditakutkan, dikhawatirkan ketika dia nanti dewasa dan hal itu masih melekat dalam dirinya, dia tidak akan mau mengalah dengan orang lain. Karena dia merasa dirinya lah yang paling kuat, dirinya lah yang menjadi penguasa. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk dari sudut pandang si korban bullying pun juga sangat besar sekali, seperti yang dikatakan Nurita tadi. Bisa jadi si korban ini sampai-sampai bunuh diri. Kita sudah banyak mendengar kasus bullying yang sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak sanggup lagi dibully. Nah, itu yang ekstrimnya. Kemudian si anak yang dibully ini sudah pasti rasa percaya dirinya akan sangat-sangat rendah. Dia merasa menjadi seorang yang tidak berharga, merasa menjadi seorang yang tidak dihargai, dan merasa diremehkan. Sehingga kenapa kok sampai bunuh diri? Karena itu tadi, dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, sudah tidak penting lagi untuk ada di sini, untuk ada di dunia ini gitu. Nah, itu contoh ekstrim dampak dari bullying itu tadi. Ternyata memang seberbahaya itu ya. Terus Sangat. gimana menurut Nurita pencegahan yang dilakukan buat bully itu tadi? Yang pertama sudah pastinya kita harus memberikan sosialisasi tentang bullying. Apa itu bullying, terus dampaknya, terus undang-undang apa yang tercantum tentang bullying. Terus kalau bisa kita kemas itu dalam kegiatan yang seru. Misal forum, debat tentang bullying, dan lain-lain. Kalau menurut Bu Ivon sendiri bagaimana? Oke, kalau cara-cara pencegahan bullying ini sebenarnya semua sekolah itu sudah berusaha untuk mencegah terjadinya bullying, tapi tidak menutup kemungkinan di semua sekolah pasti ada bullying gitu. Termasuk di sekolah kita juga banyak kasus bullying, hanya saja tidak yang separah itu gitu. Nah, untuk pencegahannya sendiri memang harus ada aturan keras, harus ada penindakan keras untuk pelaku bullying gitu. Untuk hal ini kita perlu kerjasama dengan banyak pihak. Jika misalkan guru di sekolah, kesiswaan di sekolah sudah menindak keras, tapi ketika di rumah orang tua tidak memberikan pengertian bahwa yang dilakukan anak ini salah. Karena biasanya pelaku bullying ini dia sadar melakukan bullying, tapi dia tidak sadar bahwa yang dia rasakan itu salah. Misalkan, dia senang ketika melihat temannya diolok-olok. Menurut pelaku pembuli, itu tidak salah. Itu dia merasa puas. Tidak ada yang salah dalam dirinya. Padahal kita melihatnya salah apa benar? Iya. Salah kan? Iya. Tapi dia biasanya tidak merasa. Dia senang melihat itu. Nah, itu perlu penyadaran yang kita perlu melakukan biasanya kalau di BK itu ada namanya konseling. Nah, itu kita perlu melakukan konseling, kita perlu bekerja sama dengan pihak luar seperti orang tua, bahkan ketika anak ini sudah menunjukkan agresif, biasanya kalau yang bullying fisik itu kan kita melihat anak-anak yang dipukul dan lain sebagainya. Kalau dia sudah menunjukkan agresif, nah kita perlu penanganan lebih lanjut di situ. Kemudian pihak sekolah juga bisa memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan bullying. Contohnya kemarin kita sudah melaksanakan P5. Oh iya. Kita sudah melaksanakan P5 tema ada materi tentang bullying kan, topik kita P5 kemarin bullying. Nah, itu juga salah satu upaya sekolah dalam mengurangi kasus-kasus bullying atau bahkan kalau bisa meniadakan kasus bullying di sekolah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Kalau itu kan yang Bu Ivon jelaskan tadi pencegahan terhadap pelakunya. Nah, kalau misal korbannya ini diapakan, Bu? Oke, korban bullying itu biasanya kita bisa menjadi korban ketika kita terlihat lemah. Coba kalian amati teman-teman kalian yang mungkin di kelas menjadi korban bully, itu anak-anak yang percaya dirinya besar atau yang lemah? Oh iya. Yang percaya dirinya rendah kan? Rendah. Dia tidak mampu untuk mengutarakan pendapat, tidak mampu untuk menolak. Nah, itu menjadi kekurangan yang bisa berpotensi untuk menjadi seorang korban bully itu tadi. Maka dari itu sangat penting sekali kita menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Ketika kalian tidak suka dengan sikap teman, katakan kalau tidak suka.
saya tidak suka, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, gitu. Oke. Jadi yang paling utama adalah rasa percaya diri dan berani mengungkapkan apa yang kita rasa. Oh iya, Bu. Penyebab dari kejadian bullying itu apa aja sih? Penyebab dari kejadian bullying itu banyak sekali. Sebenarnya yang paling dirugikan itu adalah si korban bullying. Jadi biasanya ini korban bullying yang terlihat lemah, kemudian ada anak yang rasa percaya dirinya lebih. Nah, terjadilah bullying. Maka dari itu, seperti yang Bu Ivan katakan tadi, kenapa kita harus penting menanamkan, menumbuhkan rasa percaya diri. Karena sebenarnya bullying ini bisa terjadi ketika ada anak-anak lemah ini tadi. Coba kita menjadi anak yang percaya diri, berani mengungkapkan pendapat. Maka si pelaku bullying ini juga akan ya tidak mau membuli kita. Kita kan berani untuk menyampaikan bahwa saya tidak suka kamu bertindak seperti ini, saya tidak nyaman kamu seperti ini, saya tidak suka kamu memanggil saya dengan nama orang tua saya contohnya. Saya tidak suka ketika kamu memukul saya ketika bercanda. Misal pelaku bullying bilangnya, loh aku bercanda, tapi bercanda dilakukan terus-menerus. Gitu. Jadi gini, bullying itu bisa dikatakan bullying ketika hal itu terjadi berulang kali. Kalau hanya sekali, misal Nurita guyon-guyon, kita bercanda. Terus Bu Iva tidak sengaja mukul Nurita. Saking serunya kita ngobrol. Hanya satu kali, itu bukan dikatakan bullying. Jadi bullying ini bisa kita simpulkan ini bullying ketika hal yang tidak mengenakan itu tadi, yang membuat kita tidak nyaman, dilakukan terus-menerus berulang kali. Nah, itu baru dikatakan bullying. Masa ketika kita dipukul terus-menerus, kita diem. Nah, itu kan juga memicu terjadinya bullying. Lebih lagi. Biasanya bullying ini muncul berawal dari bullying verbal. Nurita tadi sudah menyampaikan ada beberapa bullying. Biasanya bullying yang paling rendah itu bullying verbal. Berawal dari bullying verbal. Oh, ternyata anak ini saya panggil dengan nama orang tua, diam aja, manut aja. Nah, akhirnya meningkat lagi bullyingnya. Setelah itu dia mulai memukul, tidak terlalu keras. Oh, diam aja, dia mulai nyuruh-nyuruh. Belikan ini pakai uangmu, belikan ini pakai uangmu. Diam saja. Nah, akhirnya terjadi pemukulan yang lebih lagi dan berlanjut sampai ke bullying. Pelecehan seksual itu juga termasuk bullying. Gitu. Jadi bullying kalau kita pecah-pecah itu sebenarnya banyak sekali, dan penyebab dari bullying itu sendiri juga banyak, tapi yang pasti penyebab dari bullying itu adalah kuncinya ada di korban bullying. Ketika kita tidak mau menjadi korban bullying, maka yaitu tadi rasa percaya diri, kemudian rasa bahwa kita ini juga pantas untuk disayangi, kita ini juga pantas untuk mengeluarkan pendapat, kita ini berharga, itu sangat penting sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita. Gitu. Kalau menurut pendapat Nurita? Setuju sekali sama statementnya Bu Ivon. Apalagi kalau ada kesempatan kan, pelaku makin menjadi. Wow. Apa saja yang Nurita ketahui tentang faktor yang membuat seseorang menjadi korban bully? Bisa dari yang sudah disebutkan Bu Ivon tadi, dia menunjukkan kelemahannya. Iya. Terus bisa dari latar belakangnya juga. Ya. Jadi kayak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menindasnya semakin lanjut. Nurita pernah lihat kejadian bully nggak sih? Pernah. Sesuai yang Nurita lihat sendiri, benar-benar dari mata kepala sendiri. Pernah. Terus kenapa? Ya, terus yang Nurita lakukan apa? Yang pertama ya pasti ditegur lah. Apalagi kalau itu pelakunya teman kita, ya pasti harus ditegur. Terus kalau misal dia ini tidak mau ditegur, kita bisa melibatkan pihak bimbingan konseling seperti Bu Ivon. Seperti itu. Kalau Bu Ivon sendiri bagaimana? Ketika kita melihat bullying secara langsung, benar kata Nurita tadi, kita harus berani untuk menegur si pelaku bullying. Jika kita tidak memiliki keberanian untuk menegur, atau mungkin kita tidak dianggap ketika menegur, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Gitu. Jadi tidak harus guru BK, siapapun gurunya,
Semua guru sama saja, yang penting orang yang lebih dewasa yang sekiranya si pelaku bullying ini bisa berhenti ketika melakukan bullying dan ada efek jerah di situ. Gitu. Nurita, apakah kamu setuju bahwa adanya kejadian bullying itu sebagian besar disebabkan oleh latar belakang keluarga? Bisa jadi, karena kan apa ya? Kalau misal si pelaku ini merasa korbannya itu, oh latar belakangnya cocok nih, ya berarti akan semakin mendukung tindakan bullying itu. Nah, kalau Bu Ivan bagaimana Bu dalam sudut pandang guru? Gini, jadi memang bullying ini bisa jadi berangkat si pelaku bullying lebih bisa jadi berangkat dari keluarga. Kenapa? Karena pendidikan utama kita adalah di mana? Di keluarga. Kita lebih lama menghabiskan waktu di mana? Di keluarga Di sih. keluarga apa di sekolah? Keluarga kan? Iya. Di lingkungan luar sekolah. Nah, bisa jadi sebenarnya tidak hanya keluarga saja, bisa jadi dari lingkungan pertemanan juga. Kenapa Bu kok bisa dari lingkungan keluarga? Biasanya kebanyakan yang Ibu tahu, pelaku bullying ini memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Anak, kalian ini kan anak. Anak itu adalah seorang peniru yang ulung. Kenapa? Karena karakter yang ada pada diri kalian itu adalah karakter yang kalian bawa dari keluarga. Pemikiran kalian, pola pikir kalian itu pola pikir yang kalian tiru dari orang tua kalian, dari keluarga kalian, dan itu kalian bawa sampai nanti dewasa, menjadilah sifat. Nah, maka dari itu si pelaku bullying juga bisa jadi berangkatnya dari keluarga. Biasanya keluarga yang kurang harmonis, anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar, anak yang sering melihat ayahnya memukul ibunya, bisa jadi. Anak yang sering ketika melakukan kesalahan dipukul oleh orang tuanya, dibentak oleh orang tuanya. Mungkin ada beberapa orang tua yang sampai mengeluarkan kata-kata yang negatif. Nah, itu akan ditiru oleh anak-anak, oleh kalian akan ditiru. Tidak mungkin orang tua yang keras, orang tua pemukul, kemudian anaknya anak yang lemah lembut dan lain sebagainya. Itu biasanya jarang sekali terjadi. Bisa jadi pola keluarga yang seperti itu akan menumbuhkan dua macam anak. Yang pertama, anak yang akhirnya meniru menjadi seorang pembuli. Yang kedua, anak yang akan menjauhkan dirinya dari orang lain. Karena merasa bahwa orang tuanya seperti itu, saya tidak berharga. Nah, dua-duanya sama-sama mengkhawatirkan. Nah, pelaku bullying ini bisa berangkat dari keluarga yang seperti itu. Biasanya yang memicu dia memiliki karakter seorang penguasa, kemudian dia bisa merasakan puas ketika seperti itu. Kenapa? Ketika dia melihat orang tuanya bertengkar, melihat ayahnya memukul ibunya, mungkin di rumah dia tidak bisa membela. Maka dari itu dia akhirnya membuat bahwa memberi benteng pada dirinya bahwa saya harus menjadi orang yang kuat. Saya harus menjadi seorang yang berkuasa agar saya tidak ditindas seperti ibu saya. Agar saya tidak merasakan sakit seperti ibu saya. Nah, itu pemikiran-pemikiran seperti itu yang biasanya memicu dia menjadi seorang pembuli. Korban bully apakah juga berangkat dari keluarga? Bisa jadi orang tua yang biasanya tidak memberikan kesempatan kita untuk mengambil keputusan. Oh iya, benar sekali. Biasanya keluarga yang segala sesuatu pada diri kita itu sudah disiapkan. Mereka tidak memberikan kepercayaan pada diri kita. Nah, itu bisa memicu anak menjadi seorang yang kurang percaya diri, tidak bisa mengutarakan pendapat. Akhirnya dia menjadi korban bully. Apakah semua anak seperti itu menjadi korban bully? Tidak pasti. Tetapi sikap seperti itu bisa membuat kita berpotensi menjadi korban bullying. Gitu. Berarti lingkungan keluarga itu juga berpengaruh itu ya Oh, sangat. buat kita, buat pertumbuhan sikap kita nanti saat dewasa. Sangat. Kalian sekarang menjadi remaja dengan sifat seperti ini, itu kalian bawa dari keluarga. Bagaimana keluarga memperlakukan kalian. Gitu. Dari obrolan tadi, akhirnya kita jadi paham
seberapa berbahayanya perundungan itu. Dan ternyata keluarga itu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perundungan. Juga tidak terasa kalau semisal podcast kita sudah berakhir. Terima kasih kepada Bu Yvonne dan Nurita yang telah menghadiri acara podcast kali ini. Nah, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 2 Pandaan. Bye-bye. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.